وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurna segala kebaikan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat subuh yang baru saja kita kerjakan. Allahumma amin. Baik, kemudian kita lanjutkan ba'da salat subuh, yaitu kajian setiap Ahad pagi. Masih membahas tentang kitab Syarah Lum'atul I'tiqad, ya. Kita masuk pada atau masih membahas tentang fasal Al-Quran Kalamullah. Masih perkataan dari muallif, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala pada poin ke-33. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala: wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: man qara'a al-Qur'ana fa'arabahu falahu bikulli harfin minhu 10 hasanatin wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bikulli harfin hasanatun. Haditsun sahihun. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca Al-Qur'an kemudian dia memperbagusnya, artinya bacaannya bagus sesuai dengan kaidahnya, maka baginya setiap huruf 10 kebaikan. Dan siapa yang membacanya dan ada kesalahan di dalam bacaan tersebut, maka dia mendapatkan setiap hurufnya 1 kebaikan. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, penulis di sini mengatakan hadisun sahihun. Akan tapi beliau tidak membawakan riwayatnya dari mana sanadnya. Dan di sini ada catatan kaki bahwasanya yang benar hadisun dhaifun jiddan. Hadisnya lemah sekali, ya. Karena di sana ada perawi yang matruk, yaitu Nahshal, dan dia matruk, yaitu Nahshal ini maksudnya namanya Ibnu Sa'id bin Wirdan Al-Wirdani matrukun. Dan bahkan Imam Ishaq bin Rahawayh itu mengatakan kadzab, atau ini perawi yang suka berdusta. Jadi hadisnya yang benar ini adalah hadisnya dhaif, ya, dan dhaifnya dhaif sekali. Adapun
yang semakna dengan dari apa yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi tersebut. Ada hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Dan aku tidak katakan, kata Nabi SAW, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya ketika seorang membaca alif lam mim itu mendapatkan 3 kebaikan, dan dari masing-masing satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10, jadi 30. Baca alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Dan hadis ini predikatnya marfu', ya. Walaupun ada yang menguatkan hadisnya mauquf, artinya itu ucapan dari Abdullah bin Mas'ud. Tapi hadis ini sahih ala kulli hal. Kalaupun itu mauquf, tapi hukumnya hukum marfu', karena seorang sahabat ketika berbicara mengenai pahala satu amalan atau berbicara mengenai satu hal yang gaib, maka ketika sanadnya sahih, maka berarti hukumnya hukum marfu'. Artinya itu tidak mungkin seorang sahabat ucapkan kecuali atas dasar apa yang telah didengar oleh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi intinya yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi tadi hadisnya dhaifun jiddan, akan tapi ada hadis yang lain yang menjadi sandaran bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an itu mendapatkan satu kebaikan, dan setiap kebaikannya akan dilipat gandakan dari menjadi 10 kebaikan, ya. Dan dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya man qara'a al-Qur'ana wa huwa mahirun alaihi ma'a safaratil kiramil bararah wa man qara'ahu wa huwa yuta'tiu fihi wa huwa syaqun alaihi lahu ajran, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Dalam hadis yang lain, siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir di dalam membacanya, artinya bagus bacaannya sesuai kode bacaan, maka dia bersama malaikat yang baik lagi berbakti. Dan barang siapa yang membacanya dan dia wa yata'ta fihi, ya, dia itu terbata-bata di dalam membaca, mungkin seperti orang yang baru belajar, wa huwa syaqun alaih, dan dia kesulitan, ya, karena masih terbata-bata ada dalam membaca, lahu ajrun, maka dia mendapatkan 2 pahala, ya. Artinya pahala membaca dan pahala kesungguhan dia di dalam belajar membaca tersebut, ya. Baik, kemudian poin ke-24, wa qala alaihi salatu wassalam, iqra'ul qur'ana qabla an ya'tiya qaumun yuqimuna hurufahu iqamatas sahmi la yujawizu taraqihim aw la yujawizu taraqiyahum wa yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjaluna. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Berkata Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran sebelum datang satu kaum yang mereka menegakkan huruf-hurufnya, artinya membaca dengan kaidah-kaidahnya, kaidahnya benar-benar ditegakkan. Iqamatas sahmi, seperti menegakkan anak panah, ya, artinya benar-benar lurus, bacaannya benar-benar diperhatikan.
Tapi kata Nabi SAW, la yujawizu taraqiyahum, akan tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak difahami dengan pemahaman yang benar, hanya sekedar bacaan saja. Yata'ajjaluna ajrahu, yang mereka bersegera atau menginginkan segera pahalanya di dunia. Wala yata'ajjalunahu, akan tapi tidak menginginkan pahala yang disimpan di akhirat, ya. Dan inilah isyarat orang-orang atau kaum Khawarij, ya, yang mereka memperhatikan bacaan secara zahir, akan tapi pemahamannya tidak diperhatikan. Justru pemahaman inilah yang menentukan seseorang nanti untuk mendapatkan ganjaran di akhirat, ya, posisinya di akhirat. Adapun hanya sekedar bacaan saja, mungkin dia sekedar menginginkan pahala yang banyak di dunia, ya. Akan tapi ketika pemahamannya tidak benar, maka penyimpangan demi penyimpangan akan terjadi. Dan inilah yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW, satu kaum yang mereka benar-benar menegakkan bacaan Al-Quran, akan tapi tidak sampai melewati kerongkongan, disebabkan mereka hanya memperhatikan zahir dari bacaan semata, tapi tidak memahami kandungan dengan pemahaman para sahabat, ya. Dan ini perintah dari Rasulullah SAW kepada kita untuk benar-benar membaca Al-Quran sesuai dengan dan memahami kandungan isinya dan mengamalkannya sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Baik. Kemudian poin selanjutnya yang ke-35, wa qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, i'rabul Qur'an ahabbu ilaina min hifdzi ba'dhi hurufihi. Berkata Abu Bakar dan Umar bahwasanya i'rabul Quran, membaca Al-Quran dengan benar, itu lebih aku cintai atau lebih kami cintai dibandingkan menghafal sebagian huruf-hurufnya. Artinya membaca dengan kaidah yang benar itu lebih disukai daripada hanya sekedar menghafal, ya, hanya sekedar menghafal. Karena bisa jadi seorang menghafal tapi amburadul tajwidnya, ya, punya hafalan banyak tapi amburadul bacaan tajwidnya secara kaidah, ya, panjang pendeknya salah, kemudian huruf-hurufnya terlalu melenceng, ya. Jadi kesalahannya kesalahan fatal. Maka membaca dengan dia Al-Quran di hadapannya, artinya bukan hafalannya, dan membaca dengan benar itu lebih baik daripada menghafalnya, ya. Akan tapi asar ini dikatakan di sini juga dhaifun jiddan, ya, tapi maknanya ini benar, ya. Maknanya tidak bertentangan dengan kaidah dalam agama. Dan seperti itulah membaca Al-Quran itu lebih baik kalau membacanya dengan benar daripada banyak hafalan tapi salah kaprah, ya, salah kaprah, ya, di dalam kaidah-kaidah bacaannya, ya. Baik. Kemudian poin yang ke-36, wa qala Ali radhiyallahu anhu, man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi kullih. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang mengkufuri satu huruf, mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, maka sungguh dia telah kafir kepada seluruh Al-Quran. Artinya dia dianggap telah mengingkari seluruh Al-Quran dari awal sampai akhir, ya, kalau mengingkari satu huruf saja. Artinya huruf yang memang disepakati, ya, huruf yang memang disepakati, ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ada huruf dimulai dari alif lam mim. Kemudian ada orang yang mengatakan enggak,
saya nggak percaya kalau itu alif lam mim, tapi cuma alif lam saja. Alifnya ini nggak ada sebenarnya, ya. Dia ingkar dengan seingkar-ingkarnya, ya. Maka dia telah mengkufuri seluruhnya, ya. Dia telah mengkufuri seluruhnya karena Al-Quran itu satu kesatuan, ya. Satu huruf saja yang disepakati, maka dia telah ingkar kepada seluruhnya. Tapi bukan berarti ketika seorang misalnya dalam bacaan ada yang dibaca pendek, ada yang dibaca panjang, dalam artian ada tambahan alif dan ada yang tidak, ya, dalam satu bacaan tertentu, maka ini bukan berarti mengingkari, tapi ini memang sesuai dengan dalil, sesuai dengan kaidah. Karena memang bacaan Al-Quran itu ada beberapa bacaan, yang paling terkenal yaitu 7 bacaan, ya. Jadi ada yang membaca panjang, ada yang membaca pendek, ya. Seperti dalam Al-Fatihah, Malikin Nas dibaca panjang, ada yang membaca Malikin Nas. Maka ini nggak apa-apa, walaupun alifnya itu yang satu menghilangkan alif, yang satu tidak, ya. Karena ini memang tidak atau bukan kesepakatan, dan ini memang jenis bacaan, ya. Tapi kalau yang sudah disepakati seperti tadi mengingkari alif lam mim, ya, maka ini jelas satu kekufuran dan dianggap telah kufur kepada Al-Quran seluruhnya. Adapun asar ini sahih, ya, sebagaimana dalam catatan kaki di bawah kitab ini. Baik, kemudian yang ke-34, wattafaqal muslimuna ala addi suwaril Quran wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi. Dan kaum muslimin telah sepakat bahwasanya mereka menganggap surah-surah dalam Al-Quran, atau menganggap bahwasanya Al-Quran itu susunan terdiri dari surah-surah, kemudian ayat-ayat dan kalimat-kalimat dan juga huruf-huruf, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari ayat, kalimat, huruf-huruf, ya. Kemudian yang poin yang terakhir yang dibawakan mu'alif dalam fasal ini yaitu poin ke-37, wala khilafa bainal muslimina fi anna man jahada minal qur'ani suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqan alaihi annahu kafirun wa fi hadha hujjatun qati'atun ala annahu hurufun. Dan tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin dalam hal bahwasanya siapa yang mengingkari di dalam Al-Quran satu surat saja, atau satu ayat saja, atau satu kata saja, satu kalimat, atau satu huruf, muttafaqun alaih, satu huruf yang disepakati, annahu kafirun, bahwasanya orang tersebut telah kafir, ya. Dan ini merupakan hujah yang pasti bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf, ya. Jadi ini sekaligus sebagai penguat bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf, bukan hanya sekedar makna saja, ya. Sebagaimana orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu hanya sekedar makna, dan lafaz-lafaz huruf yang terdapat dalam mushaf itu adalah ungkapan semata dari Jibril ataupun Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian di dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan Al-Qur'anu hurufun wa kalimat. Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat, artinya dari kata-kata. Al-Qur'an hurufun wa kalimatun, wa qad dzakara al-muallif rahimahullahu taala lidzalika adillatun tsamaniyah. Al-Qur'an terdiri dari huruf-huruf dan juga kata-kata,
dan telah disebutkan oleh penulis rahimahullah yaitu Ibnu Qudamah al-Maqdisi yang demikian itu yaitu tentang dalil-dalil bahwasanya Al-Quran terdiri dari huruf dan kalimat-kalimat, itu dalil-dalil yang berjumlah 8 dalil. Yang pertama, annal kuffara qalu innahu syi'run wa la yumkinu an yusafa bidzalika illa ma huwa hurufun wa kalimat. Bahwasanya orang-orang kafir itu mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu syair atau puisi ya, dalam bahasa Indonesia sunan puisi, dan tidak mungkin disifati dengan syair ya, kecuali kalau Al-Quran tersebut merupakan huruf-huruf dan juga kata-kata. Karena yang namanya syair kan terdiri dari hal tersebut ya. Dan orang kafir menuduh Al-Quran itu sebagai syair karena memang Al-Quran itu terdiri dari huruf, terdiri dari beberapa kalimat ya, sehingga mereka menganggap itu seperti syair ya. Makanya Ibnu Qudamah al-Maqdisi di dalam kitab yang lain Al-Burhan ya fi bayanil Quran, beliau mengatakan dalam halaman ke-27 wa minal ma'lum anna ma'anau hadzal nizam, dan sudah diketahui bahwasanya yang mereka maksudkan yaitu orang-orang kafir ketika mengatakan Al-Quran itu syair adalah hadzal nizam, yaitu susunannya ya. Di anna syair kalamun mauzunun, karena yang namanya syair itu adalah kalimat yang ditimbang ya, artinya tersusun rapi, tidak hanya sekedar ucapan ya. Makanya ada syair itu kalau diakhiri nun, maka di awal akhirannya nun, maka nanti akhiran yang lainnya nun semuanya ya, itu seperti syair ya. Nanti kalau akhirnya ya semuanya ya, itulah kalam yang ditimbang, artinya disesuaikan dengan pengucapan. Fala yusamma bihi ma'na, maka tidaklah dinamakan yang namanya syair itu, tidak dinamakan makna ya. Kalau Al-Quran itu hanya sekedar makna saja ya, bukan hakikat kalamullah, tapi hanya sekedar makna dari ungkapannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian diungkapkan secara harfiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka enggak mungkin ya, enggak mungkin akan dikatakan sebagai syair karena enggak ada susunannya kalau hanya sekedar makna saja ya. Wala ma laisa bikalam ya, dan tidak mungkin akan dinamakan juga dengan kalam ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan nama Al-Qur'an yaitu zikron, yaitu sebagai zikr ya. Artinya sesuatu yang bisa diucapkan ya, itulah Al-Qur'an. Dan juga Qur'anan, sesuatu yang dibaca ya, mubinan, yang jelas ya. Itulah Al-Qur'an ya. Intinya orang kafir nggak mungkin akan mensifati Al-Quran atau mengatakan Al-Quran itu sebagai syair kalau tidak tersusun dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat atau kata-kata. Kemudian yang kedua, anna Allah tahadda al-mukadzibina bihi an ya'tu bimithlihi walau lam yakun hurufan wa kalimatin lakana tahadda ghairu maqbulin illa yumkinu tahadda illa bi syai'in ma'lumin yudra ma huwa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menantang orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an untuk mendatangkan yang semisalnya. Kalau seandainya Al-Qur'an itu tidak tersusun dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat, niscaya tantangan yang Allah berikan itu enggak bisa diterima. Ketika tidak mungkin yang namanya tantangan terhadap sesuatu ya,
kecuali kalau sesuatu itu sesuatu yang sudah maklum dan diketahui. Ya, kalau hanya sekedar Al-Quran itu makna semata, makna kan nggak ada apa istilahnya, nggak ada ungkapannya. Kalau itu makna ungkapan diri dari Allah SWT, Al-Quran itu, maka tidak sah Allah menantang untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Dong contohnya nggak ada. Ya, kalau orang-orang Jahmiyah kan mengatakan Al-Quran yang tertulis itu kan kalamullah, itu tulisan ungkapan dari Rasulullah SAW saja. Intinya kan seperti itu. Karena memang ahlu kalam itu kan seperti itu, bulat istilahnya. Maka kalau itu bukan kalamullah, bukan asli dari kalamullah, ya, maka nggak mungkin Allah menantang. Berarti Allah menantang untuk mendatangkan sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya. Ya, karena Allah menantang, berarti Allah memang sudah memiliki sesuatu yang bisa dilihat dan bisa diindra, yaitu kalamullah tadi yang tersusun dari susunan huruf-huruf dan kalimat-kalimat di situ. Makanya ketika itu dianggap syair oleh orang-orang kafir, Allah tantang, datangkan kalau gitu yang semisal ini. Ya, sudah dikasih contoh, yaitu kalamullah yang berupa ucapan, yang berupa susunan huruf-huruf dan kalimat-kalimat yang tertulis dalam Al-Quran. Ya, akan tapi mereka tidak sanggup. Ya. Kemudian yang ketiga, annallaha akhbara bi anna al-Qur'ana yutla alaihim, bahwasanya Allah mengabarkan bahwasanya Al-Quran itu dibaca atas mereka. Artinya Al-Quran itu kalamullah itu bisa dibaca. Ya, bisa dibaca. Karena memang yang namanya kalamullah sebagaimana yang telah lalu itu bisa didengar, ya, kemudian tersusun dari huruf-huruf dan bisa ditulis dan bisa dibacakan. Ya. Dalam surah Yunus ayat ke-15 Allah menyatakan wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, ya, artinya dibacakan kalamullah, maka berkatalah orang-orang yang tidak menginginkan dengan perjumpaan kepada kami, yaitu orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, hari pembalasan, i'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu, datangkan dengan Al-Qur'an selain ini atau ubahlah dia, gantilah. Baik, wala yutla illa ma huwa hurufun wa kalimat, dan tidak mungkin dibaca kecuali apa yang dia itu tersusun dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat atau kata-kata. Ini, jadi Al-Quran gak mungkin bisa dibaca kalau tidak tersusun dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Jadi di dalam Al-Quran itu huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya itulah kalamullah, dan itu bukan makhluk. Ya, itu bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian yang keempat, annallaha akhbara bi annahu mahfudun fi suduri ahli ilmi wa maktubun fil lauhil mahfuz. Bahwasanya Allah telah menghabarkan juga Al-Quran itu dijaga di dada-dada ahlul ilmi, ya, orang-orang yang berilmu, dan ditulis di lauh mahfuz. Dalam surah Al-Ankabut ayat ke-49 Allah menyatakan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan dia Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas di dada-dada orang-orang yang diberi ilmu. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bisa dihafal. Ya. Bisa dihafal. Dan juga akan bisa ditulis, baik ditulis di
mushaf ya, ataupun yang di Lauh Mahfuz ya, di dalam kitab yang terjaga. Dalam surah Al-Waqiah ayat ke 77 sampai 79 Allah menyatakan innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar Al-Qur'an yang mulia di kitab yang dijaga, yaitu Lauh Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Dan sebagaimana telah kita ketahui ya, bahwasanya di antara tanda-tanda kiamat yaitu Al-Qur'an itu akan dicabut dari mushaf maupun dari dada-dada kaum muslimin yang menghafalnya ya, sehingga tidak terdapat lagi satu huruf pun ya dari Al-Qur'an itu yang masih ada di muka bumi ini. Semuanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang di sanalah dimulai Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan Al-Qur'an itu kalamullah. Kalau seandainya itu bukan kalamullah, bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala, kalau itu hanya sekedar ungkapan dari Nabi alaihi salatu wasallam, lalu apa faedahnya diangkat kembali? Kalau itu hanya ungkapan makna saja, maka enggak ada faedahnya. Toh selain itu masih ada hadis-hadis ya. Adapun yang disebutkan yang akan diangkat hanya Al-Qur'an. Adapun lafaz-lafaz hadis tidak ya. Karena itu adalah lafaz-lafaz dari Nabi alaihi salatu wasallam yang hadis-hadis tadi ya. Adapun Al-Qur'an itu diangkat karena itu memang bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhfadhu wa yuktabu illa ma huwa hurufun wa kalimat, dan tidaklah dihafal dan ditulis kecuali kalau Al-Qur'an itu memang terdiri dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Kemudian yang kelima, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana fa'arabahu falahu bi kulli harfin minhu asyru hasanatin wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bi kulli harfin hasanah. Sahahul muallif wa lam ya'zihi wa lam ajid man kharrajahu. Ya. Ini sebagaimana yang tadi, siapa yang mengucapkan atau membaca Al-Qur'an kemudian dia bagus dalam bacaannya, maka dia mendapatkan pahala satu huruf darinya, setiap hurufnya 10 kebaikan, dan siapa yang membaca dan terjadi kesalahan maka dia mendapatkan setiap hurufnya hanya 1 kebaikan. Ini disahihkan oleh muallif walam ya'zihi, akan tapi tidak menisbatkan sanadnya. Artinya muallif Ibnu Qudamah al-Maqdisi hanya mengatakan hadisun sahihun tapi tidak membawakan riwayatnya. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagaimana yang isyarat yang tadi, bahwasanya athar ini dhaifun jiddan, karena kata beliau walam ajid man kharrajahu, dan aku tidak mendapatkan siapa yang mengeluarkan hadis ini ya. Artinya hadis ini dhaif jiddan ya. Masih ada hadis yang lain yang bisa dipakai dalam masalah ini. Baik, kemudian yang keenam, qaulu Abi Bakar wa Umar, perkataan Abu Bakar dan Umar yang dibawakan oleh penulis, yaitu i'rabul Qur'an habbu ilaina min hifdzi ba'di hurufihi, membaca Al-Qur'an dengan baik ya, sesuai kaidah bacaannya lebih kami cintai daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Ini juga athar yang dhaif. Kemudian yang ketujuh, qaulu Ali radhiyallahu anhu, perkataan Ali radhiyallahu anhu, man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi kulli, siapa yang ingkar dengan satu huruf dari Al-Qur'an maka sungguh dia telah ingkar dengan seluruh hurufnya. Kemudian yang kedelapan, ijma'ul muslimin
kama naqalahu al-muallif ala anna man jahada minhu suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqun alaihi fa huwa kafirun. Ijma' kesepakatan kaum muslimin sebagaimana yang dinukil oleh penulis bahwasanya siapa yang ingkar atau mengingkari dari Al-Quran satu surat atau satu ayat saja atau satu kalimat atau bahkan satu huruf saja yang disepakati, maka dia telah kafir, ya. Dan ini ijma'. Ini juga dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Burhan fi Bayanil Quran tadi. Kemudian wa'adadu suwaril Quran, dan jumlah dari surah-surah Al-Quran adalah arba'u wa asyarah ba'da mi'ah, yaitu 114, ya. Minha tis'un wa ishrun, di antaranya 29 uftutihat bil hurufil muqatta'ah, dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah, yaitu potongan huruf seperti alif lam mim, ya, kaf ha ya ain sad, ya, dan yang selainnya, yaitu ada 29 surat, ya. Kemudian ausaful Quran, sifat-sifat Al-Quran. Tadi telah disebutkan 8 dalil tentang bahwasanya Al-Quran itu susunan atau tersusun dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Sekarang kita membahas tentang ausaful Quran, bahwasanya di antara sifat-sifat Al-Quran, wasafallahu al-Qur'an al-karima bi'awsafin 'azimatin katsiratin dzakara al-muallifu minha ma yali. Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Al-Qur'an yang mulia ini dengan sifat-sifat yang agung dan banyak, dan penulis telah menyebutkan di antara sifat-sifat tersebut sebagaimana berikut. Yang pertama, annahu kitabullahi al-mubin, ay al-mufassih amma tadammanahu min ahkamin wa akhbarin. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kitabullah yang mubin, yang jelas, ay al-mufassih, yaitu yang menjelaskan terhadap kandungan di dalamnya dari hukum-hukum dan kabar-kabar yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ini sifat Al-Qur'an, ya. Al-mubin, ya, itu maknanya al-mufassih, yaitu yang menjelaskan kandungan-kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an, baik hukum-hukumnya maupun kabar-kabarnya. Kemudian yang kedua, innahu hablullahil matin, ay al-ahadul qawi alladzi ja'alahu Allahu sababan lil wusuli ilaihi wal fawz bi karamatihi. Bahwasanya Al-Qur'an itu disifati dengan hablullahil matin, yaitu tali Allah yang kuat, yang kokoh, ya. Ai al-ahdul qawi, yaitu perjanjian yang kuat yang Allah jadikan Al-Quran tersebut sebagai sebab lil wusul ilaiha, agar supaya seorang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberuntungan dengan kemuliaan Al-Quran tersebut, ya. Itu namanya hablul watin, ya. Itu tali Allah yang sangat kokoh, ya. Dan ini disebut tali Allah. Ini sebagaimana tali ketika dijulurkan dari atas ke bawah, kemudian untuk seseorang itu ketika ingin menaiki sesuatu dengan tali tersebut, maka membutuhkan tali yang kuat untuk menopang dirinya dan untuk mengangkat dirinya agar dia sampai ke atas dengan selamat. Itulah ibaratnya, ya. Al-Quran itu, siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia insyaallah akan sampai kepada Allah dengan penuh keselamatan dan mendapatkan kemenangan, ya. Makanya disebut hablullah al-matin, ya. Al-matin itu ungkapan untuk sesuatu yang kekuatannya luar biasa, ya. Makanya tidak disebutkan hablullahil qawi,
Ya, kalau hanya qawi itu masih biasa, ya. Tapi kalau matin itu benar-benar kuat. Makanya Allah dinamakan innallaha ketika dalam surah Adzariyah, ya, dzul quwwatil matin. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan al-matin, sudah kuat tambah al-matin lagi, benar-benar kuat yang luar biasa, ya. Baik. Dan itulah sifat dari Al-Qur'an, ya. Kemudian yang ketiga, innahu suwarun muhkamatun ay mufassilus suwar atau mufassalus suwar, kullu suratin munfaridatin 'anil ukhra, wal muhkamat al-mutqanat al-mahfuzat minal khalal wat tanaqud. Bahwasanya Al-Qur'an itu terdiri dari surah-surah yang muhkamat. Artinya mufassalus suwar, artinya setiap surat-suratnya itu terpisah, ya, tersendiri dari yang lainnya. Ada surah Al-Fatihah, ada surah Al-Baqarah, ada surah Ali Imran, ada surah An-Nisa, Al-Maidah dan yang lainnya. Ya. Itu namanya surah-surah muhkamat. Artinya setiap surat itu terpisah dari surat yang lainnya. Wal muhkamat mutqanat mahfuzat, al-mahfuzat. Dan surah-surah yang al-muhkamat dan mutqanat, ya, al-mahfuzat, ya, yang dijaga, yang kuat, ya, yang benar-benar jelas, ya, minal khalal, dari kecacatan. Artinya tidak ada kecacatan dalam setiap suratnya yang terpisah tersebut. Wat tanaqud, dan tidak ada pertentangan antara satu surat dengan surat lain. Misalnya surat Al-Fatihah bertentangan dengan Al-Baqarah, enggak mungkin, ya. Setiap surat apapun enggak akan ada pertentangan dengan surat yang lain. Itu namanya surah muhkamah, ya. Setiap suratnya itu muhkamat. Kemudian yang keempat, innahu ayatun bayyinat, ay alamatul zahirat ala tauhidillah wa kamali sifatihi wa husni tasyri'atihi. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas, artinya alamat-alamatnya zahir, ya, tanda-tandanya jelas, menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kepada kesempurnaan sifat-sifat Allah dan menunjukkan kepada baiknya pensyariatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam ayat-ayat tersebut, ayat-ayatnya jelas menunjukkan kepada keesaan Allah, bahwasanya Allah itu esa, Allah itu tunggal, dan sifat-sifatnya sempurna, dan juga syariat yang Allah tetapkan itu semuanya baik, ya, dan itu ditunjukkan dalam setiap ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an, ya, walau kana min indillahi lawajidu fihi ikhtilafan katsira, ya. Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Qur'an, memikirkan Al-Qur'an? Kalau seandainya, ya, Al-Qur'an itu berasal dari sisi selain Allah, pasti akan kalian dapati banyak sekali pertentangan satu dengan yang lainnya, ya. Karena nggak mudah menyusun istilahnya sesuatu kalam yang sangat banyak. Di dalam Al-Qur'an itu terdiri dari 114 ayat, itu dari awal sampai akhir nggak ada pertentangan, bahkan saling mendukung, ya. Itu kalau dibikin manusia kadang hari ini ngomong ini, besok ngomong sudah lain lagi, bertentangan dengan ucapannya. Ini kalau tidak dilakukan oleh Zat yang maha bijaksana, ya, dan maha mengetahui segalanya, maka nggak mungkin, ya. Makanya kita disuruh untuk mentadabburi Al-Qur'an
walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu berasal dari sisi selain Allah, niscaya akan didapati di dalam Al-Qur'an itu pertentangan yang banyak. Kemudian yang kelima, inna fihi muhkaman wa mutasyabihan. Fal muhkam ma kana ma'nahu wadihan wal mutasyabih ma kana ma'nahu khafiyan wa la yu'aradu aw yu'aridu hadha ma sabaqa bi raqmi thalith لأن الإحكام هنا بمعنى الإتقان والحفظ من الخلل والتناقض وهنا بمعنى وضوح المعنى وإذا رددنا المتشابه هنا إلى المحكم صار الجميع محكما. Yang kelima, bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada yang muhkam dan mutasyabih. Ya. Adapun yang muhkam yaitu yang jelas, maka maknahu wadihan, yaitu dari sisi maknanya jelas. Ya, tegakkan sholat, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, ini jelas. Ya. Membayar zakat, ini jelas perintahnya. Jangan dekati zina, jangan minum khamar, ini jelas, ya, sesuatu yang maknanya jelas. Wal mutasyabih, dan di sana juga ada yang maknanya mutasyabih, yaitu yang maknanya tersembunyi. Orang tidak akan faham kalau nggak belajar, ya, karena kadang maknanya ternyata ada di ayat yang lain dijelaskan atau dalam hadis, ya. Maka itu dinamakan mutasyabih. Makanya mutasyabih itu tidak setiap orang ketika membaca ayat gak mudeng dia mengatakan ayat ini mutasyabih bagi saya. Tapi ketika ada ulama yang baca ayat tersebut gak mutasyabih, ayat tersebut muhkam. Kenapa? Karena dia tahu tafsirnya. Itu. Akan tapi secara umum ayat Al-Quran, ya, secara makna adalah muhkam, karena memang tujuan Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Artinya manusia bisa tahu kebenaran, bisa mengetahui mana yang benar, mana yang jelek, itu hanya dengan membaca Al-Quran. Itu secara global sudah tahu, ya. Maka ini makna muhkam dan mutasyabih. Secara makna dan mutasyabih ini pun nisbi, artinya tidak setiap orang itu memiliki atau rancu di dalam memahami Al-Quran, akan tapi hanya sebagian saja. Kalau dia orang yang belajar, seorang ulama, dia nggak akan banyak mendapati Al-Quran itu mutasyabih. Tapi kalau orang awam biasanya kalau nggak belajar dia nggak mudeng kalau nggak bertanya. Itu namanya mutasyabih. Taib. Dan ini tidak bertentangan dengan yang termaktub dalam nomor 3, bahwasanya di situ nomor 3 disebutkan innahu suwarun muhkamat, bahwasanya Al-Quran itu surat-suratnya muhkamat. Maknanya yang ketiga tadi adalah dari sisi ihkamnya, dari sisi hikmahnya, bahwasanya Al-Quran itu itqan, kuat, ya, kokoh dan terjaga dari segala khalal, dari kecacatan, dan tidak mungkin bertentangan satu surat dengan surat yang lainnya. Ya, adapun di sini yang dimaksud muhkam dan mutasyabih dari sisi maknanya, ya, difahami ya. Jadi Al-Quran itu surat-suratnya dikatakan muhkam karena terpisah satu dengan yang lainnya, antara satu surat dengan surat yang lainnya itu tersendiri dan tidak mungkin bertentangan, itu terjaga, ya. Adapun secara makna Al-Quran itu terbagi menjadi 2, muhkam dan mutasyabih, yaitu maknanya jelas dan ada yang maknanya terkadang tidak jelas bagi sebagian manusia, ya. Maka apabila radadna al-mutasyabih, apabila kita kembalikan makna yang tidak jelas tadi, ya, kepada makna yang muhkam, maka akan menjadi seluruhnya muhkam, ya.
makna Al-Quran itu seluruhnya bisa muhkam kalau yang mutasyabih yang sulit dipahami tadi dikembalikan kepada yang muhkam yang mudah dipahami, ya. Sama ketika seorang orang awam baca satu ayat kok nggak mudeng, ya. Apa yang dia tidak mudeng tersebut itu dianggap mutasyabih bagi dirinya, dianggap tidak jelas. Tapi kemudian ketika dia bertanya kepada ahlul ilmi, orang yang paham terhadap maksudnya, maka jadilah ketika dia habis bertanya tadi, ayat yang tadi mutasyabih jadi muhkam karena dia sudah tahu ilmunya, gitu. Ya, makanya kalau orang tidak paham itu mutasyabih. Kemudian kalau dia bertanya, setelah bertanya dia paham, jadi muhkam ayat tersebut. Maka ayat mutasyabih kalau sudah dikembalikan kepada yang muhkam, ya, diantaranya dengan bertanya kepada orang yang tahu ilmunya tadi, maka akhirnya tidak ada pada hakikatnya ayat Al-Quran itu yang mutasyabih, semuanya muhkam itu pada hakikatnya, ya. Makanya ini penting di dalam belajar Al-Quran. Kalau memang kita tidak paham, apalagi ada sedikit kerancuan, ya, apalagi berkaitan dengan keyakinan, ya, terlebih ketika itu berkaitan dengan keyakinan, berkaitan di dalam hukum seseorang, ya, status seseorang, dia kafir atau muslim, maka ini harus hati-hati, harus ditanyakan ini hukumnya gimana, ya. Jangan sampai memahami sendiri, ya. Seperti ketika ada ayat yang menyatakan bahwasanya la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, ya. Mereka tidak akan masuk surga, ya. Artinya ketika orang-orang itu sudah masuk ke dalam neraka, mereka tidak akan masuk ke dalam surga, ya, sampai onta itu masuk ke lubang jarum. Artinya dia akan kekal selamanya di situ, ya. Ini kalau orang hanya bermodalkan pikirannya saja, pemahaman dirinya saja, dia akan mengatakan pokoknya kalau sudah masuk neraka mbak mungkin keluar, ya. Akhirnya apa? Mengatakan apa? Orang kalau melakukan dosa besar terancam masuk neraka, kalau sampai dia masuk neraka nggak akan keluar lagi. Berat ini, ya, berat. Akhirnya orang yang melakukan dosa besar dikafirkan, ya. Padahal ayat ini menjelaskan tentang kondisi orang kafir saja. Kalau orang kafir itu masuk neraka sudah, memang nggak bisa keluar. Ibaratnya sampai unta itu bisa masuk ke lubang jarum, ya. Karena itu disebutkan kondisinya dengan ayat-ayat sebelumnya, ya, dan penjelasan para ulama, ya. Adapun orang yang memiliki dosa besar tapi keislamannya masih belum batal, ya, dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah tapi dia melakukan dosa besar, maka dia punya dua kemungkinan di akhirat. Kalau tidak, ya, dia kalau Allah menghendaki dia akan diampuni. Artinya dosanya tidak dihukum, ya, tidak diperhitungkan oleh Allah, langsung dihapus, ya, langsung dapat ampunan, ya. Kalau Allah berkehendak lain, yaitu dia akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka untuk membersihkan dosanya, tapi tidak akan kekal selamanya. Artinya apa? Tetap dia nanti akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu kondisi orang-orang yang berdosa dari kalangan muwahhidun, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah, ya. Akan tapi di dunia dia melakukan dosa-dosa besar, ya. Ya, itu salah satu contoh pentingnya kita memahami Al-Quran. Dan ketika kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, bertanyalah kalian kepada yang mengetahui, kepada ahlul ilmi, jika kalian tidak mengetahuinya. Baik. Kemudian yang ke-6, innahu haqqun la yumkinu an ya'tiyahu al-batil
min ayyi jihatin. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hak, satu kebenaran yang tidak mungkin sama sekali datang padanya kebatilan dari arah manapun. Dan ini termaktub dalam surah Fussilat ayat ke-42. Allah menyatakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak datang pada Al-Quran tersebut kebatilan dari depan maupun dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid. Yang Al-Quran tersebut diturunkan dari sisi Allah SWT yang maha bijaksana dan maha terpuji. Kemudian yang ketujuh, innahu bari'un mimma wasafahu bihil mukadzibun bihi min qairihim innahu syi'run. Sesungguhnya Al-Quran berlepas diri dari apa yang telah disifati dengan Al-Quran tersebut orang-orang yang mendustakannya, ya. Yaitu ucapan mereka bahwasanya Al-Quran itu syair, ya, syair, ya. Ini Al-Quran berlepas diri darinya. Ini disebutkan dalam surah Yasin ayat ke-69. Allah menyatakan, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dan tidaklah kami mengajarinya, yaitu mengajari Muhammad sallallahu alaihi wasallam syair, dan tidak pantas baginya untuk bersyair, ya. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Tidaklah Al-Qur'an tersebut kecuali zikir, yaitu sebagai pengingat, dan Qur'an, ya, yang artinya bisa dibaca dan suatu keterangan yang jelas, ya. Ini sifat Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bukan syair. Wa qawlu ba'dihim, dan ucapan selain mereka, in hadza illa sihrun yu'thar. Tidaklah Al-Qur'an ini kecuali sihir yang dipelajari. Dalam surah Al-Mudaththir ayat ke-24. Dan juga Al-Mudaththir 25-nya, in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Qur'an ini kecuali ucapan manusia semata, artinya ucapannya Nabi Muhammad SAW saja, ya. Ini semuanya tuduhan orang-orang kafir Quraisy, ya. Tapi ucapan ini berasal dari seorang yang bernama Walid bin Mughirah, ya. Ini yaitu bapaknya Khalid ibnul Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Bapaknya kafir, meninggal dalam kondisi kafir, dan inilah yang diancam, ya, di dalam surah Al-Mudaththir, karena dia mengatakan in hadza, salah satu kekufurannya dia mengatakan in hadza illa sihrun yu'thar. Tidaklah Al-Qur'an ini kecuali sihir yang dipelajari. In hadza illa qaulul bashar. Tidaklah ini, yaitu Al-Qur'an, kecuali ucapannya Muhammad saja, katanya, ya. Kemudian faqala Allah mutawa'idan hadzal qail, maka Allah SWT mengancam orang yang mengucapkan ini dalam ayat selanjutnya yang ke-26, sa'uslihi saqar, ya, maka aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Walid, ya, Ibnul Mughirah ini masuk ke dalam neraka Jahanam dan termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Maka hati-hati bagi orang-orang yang mengikuti metode atau pemikiran orang-orang terdahulu di dalam mengingkari Al-Quran, ya. Balasannya akan sama, ya. Baik, kemudian yang ke-8, yang terakhir, innahu mu'jizun la yumkinu li ahadin an ya'tiya bimithlihi wa in awanahu ghairuh. Bahwasanya Al-Quran ini memiliki sifat mu'jizun,
Ya, kalau disebut mukjizat itu sesuatu yang melemahkan. Mu'jizun itu sesuatu yang melemahkan. La yumkinu li ahadin, artinya tidak mungkin bagi seorang pun, siapapun dia, untuk mendatangkan yang semisalnya, walaupun selainnya itu akan membantunya. Ya, ini sifat Al-Qur'an. Dari dulu, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menantang bagi orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an untuk mendatangkan Al-Qur'an yang semisalnya, atau 10 ayat dalam tantangan yang lainnya, atau bahkan 1 ayat, ya. Akan tapi semuanya tidak mampu, ya. Makanya Al-Qur'an disifati dengan mu'jizun, dan itu mukjizat yang terbesar yang Allah turunkan dari sejak mulai diutusnya nabi dan rasul. Itu mukjizat yang paling terbesar sepanjang masa, itu adalah Al-Qur'an, ya. Dan ini adalah mukjizat yang akan terus disaksikan sampai hari kiamat, ya. Makanya dalam surah Al-Isra ayat ke-88 Allah menyatakan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya seluruh manusia dan jin itu berkumpul semuanya untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimithlihi. Ingat kalimatnya, la ya'tuna bimithlihi, ya. Mereka tidak akan sanggup mendatangkan yang semisalnya, berarti nggak mirip, ya. Yang nggak mirip saja, KW-nya saja nggak bisa, ya. Apalagi mau pelak seperti Al-Qur'an, ya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun mereka itu manusia dan jin itu sebagian yang lain dengan sebagiannya itu saling tolong menolong, maka ini mustahil untuk bisa mendatangkan Al-Qur'an. Makanya mau Al-Qur'an mau katanya dipalsukan sedemikian apapun, itu tetap akan konangan, ya, akan ketahuan, ya. Seperti orang-orang Ahmadiyah, katanya ada Al-Qur'annya sendirinya, namanya tadzkirah, ya. Tapi itu hanya nukilan-nukilan kemudian dirubah-rubah sedikit, nggak ngefek, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr Al-Qur'an, dan kamilah yang berkewajiban untuk menjaganya, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Qur'an dengan caranya yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahuinya. Di antaranya yaitu Allah menjadikan orang-orang sebagai penghafal Al-Qur'an, ya. Dan tidak mungkin semuanya sepakat untuk memalsukan Al-Qur'an, nggak mungkin. Kalaupun ada oknum dari orang-orang Islam ada yang memasukkan Al-Qur'an, pasti kaum muslimin yang lainnya, ya, akan tergerak untuk membongkarnya. Wah, ini bukan bagian dari Al-Qur'an, ya. Karena saya hafal Al-Qur'an, pasti nggak mungkin akan sepakat semuanya, ya. Dan ini sudah dinubuahkan oleh Nabi Muhammad SAW, la tajtami ummati ala dhalalah, ya. Secara umum umatnya Nabi Muhammad SAW tidak akan mungkin sepakat di atas kesesatan, ya. Pasti akan ada yang saling mengingatkan, ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk pada fasal berikutnya, yaitu ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah, ya. Ini sudah mulai masuk pada keimanan-keimanan atau akidah-akidah tentang keimanan yang selanjutnya, ya. Jadi ini mulai
selesai di dalam membahas tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka selanjutnya masuk pada fasal ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah, yaitu orang-orang beriman akan melihat Rabbnya pada hari kiamat, ya. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.